Langsung saja sebagai closing remarks kami mintakan ke Dr. Hidayat Nur Rahim. Silakan. Oke, baik. Subhanallah, luar biasa. Jazakumullah khairan kepada 4 narasumber kita. Kalau begini para pemuda dan generasi muda yang akan mengisi Indonesia ke depan, insya Allah kita bisa tenang nih, kita bisa nyaman nih, karena luar biasa para generasi muda kita sudah gelar akademinya sangat luar biasa, kemudian pun juga pengalaman-pengalaman sangat luar biasa, wawasannya juga sangat luar biasa, sekaligus juga sangat paham tentang sejarah dan amat sangat mencintai NKRI kita dan Indonesia kita. Tadi bahasanya Ustaz Dr. Irfan Syogibek yang sudah disepakati secara final itu tidak perlu kita bicarakan lagi, sudah selesai. Sekarang masanya kita berfastabiqul khairat dan ta'awun, kata Dr. Ghani Anzar, untuk kemudian menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di negeri Indonesia yang apakah dengan istilah NU Darul Assalam ataupun Darul Mithaq kata Kiai Haji Ma'ruf Amin, maupun juga Darul Al-Ahd wa Syahadah kata Muhammadiyah, dan itu semuanya adalah yang tadi sudah kita nikmati. Dan tokoh muda kita, Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia, memberikan beragam perspektif yang juga sangat mendasar sekaligus juga bervisi ke depan yang sangat luar biasa, sangat baik. Jazakumullah khairan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idzni wa sirajan munira. Amma ba'd. Saya menjadi amat sangat dimudahkan sudah karena begitu banyak hal yang sudah tersampaikan, dan sangat tepat panitia memilih 4 tokoh kita ini sesuai juga dengan nama daripada Indonesia atau Institut Indonesia yang akan memfokuskan pada kajian-kajian tentang keumatan dan kebangsaan. Dan karenanya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Andi Anzar, tepat memang pemilihan tanggal 18 Agustus ini memang pastilah mempunyai makna kesejarahan dan makna yang sangat mendasar untuk kemudian bagaimana kita dalam konteks keumatan, dalam konteks kebangsaan, kemudian mengisi dan merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. 4 tokoh yang tadi ditampilkan mewakili tentang bagaimana komitmen keumatan, kebangsaan sekaligus hadir dalam konteks yang sudah sangat mensejarah. Dr. Kiai Haji Khalid Nafis dari latar NU, dan kita tahu bagaimana NU adalah organisasi yang sangat besar yang sangat berjasa untuk menghadirkan Indonesia merdeka, NKRI, dengan menjaganya sampai pada tingkat dikeluarkannya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Dr. Andi Anzar, Ghani Anzar adalah dari tokoh pemuda Muhammadiyah, dan tadi sudah disampaikan bagaimana Muhammadiyah memberikan peran yang sangat luar biasa, beriringan dengan ormas-ormas yang lain, sampai pada tingkat kemudian kalau di NU dibuatlah resolusi jihad, maka di Muhammadiyah pada Mei 46 dikeluarkanlah amanat jihad, gitu ya, Dr. Anzarnya. Amanat jihad yang menggelorakan semangat jihad dari kalangan Muhammadiyah untuk membela Indonesia yang merdeka ini. Kemudian Dr. Syogibek tadi dari PUI juga menyampaikan tentang PUI juga adalah organisasi massa yang terlibat di BPUPK, gitu ya. Ada 2 tokohnya yang utama yang tadi telah disampaikan, Dr. Kiai Haji Abdul Halim dan Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi, yang mereka kemudian bersama dengan ormas yang lain membahas di BPUPK menghadirkan Indonesia yang merdeka, dan nama Partai Persatuan Umat Islam sendiri adalah sebuah nama yang luar biasa. Dan kemudian Dr. Al-Murasyah, Dr. Insyaallah Al-Habib Idrus memberikan kepada kita bagaimana juga dari Ormas Al-Khairat yang berdiri tahun 1930 ternyata juga mempunyai peran yang sangat signifikan untuk kemudian mensosialisasikan tentang Indonesia merdeka ini di Indonesia Timur,
dan bahkan beliau dengan kekhasan orang Arabnya, para habaibnya, menyikapi dengan syair dan bersyair, dan kemudian mensosialisasikan, dan jadilah Indonesia diterima di Indonesia Timur dengan sangat baik. Di sini ada peran ormas-ormas Islam, di sini ada peran partai-partai Islam sekaligus, karena mereka juga semuanya adalah tokoh-tokoh yang aktif dalam kegiatan berpolitik melalui beragam jalur yang mereka miliki. Karenanya saya ingin tegaskan bahwa peran-peran ini seringkali dibingkai dengan satu ungkapan, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya sering sampaikan, itu betul, tapi seringkali sambil mengatakan jas merah, dilupakanlah jasanya para ulama. Dilupakanlah jasanya para umarok. Dilupakanlah jasanya umat. Karenanya saya mempopulerkan istilah yang sudah dipopulerkan di NU, di beberapa di pesantren di NU, di beberapa tokoh NU sudah mensosialisasikan istilah jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Tetapi mohon maaf sekali, di kalangan NU, jas hijau itu diartikan ya para ulama dalam konteks NU, dan atau para ulama dalam konteks ulama yang artinya adalah U itu hanya ulama saja. Padahal sesungguhnya pertama kalau kita lihat dari kata-kata hijau, pertama saya sangat mendukung adanya istilah jas hijau ini, karena memang faktanya adalah ada jas hijau, ya. Dan faktanya ada simbol berwarna hijau bagi organisasi-organisasi Islam sebelum NU sekalipun dan setelah NU juga. Misalnya, kalau kita lihat bahwa pertama kali ormas yang berdiri sesungguhnya adalah Jamiatul Khair. Berdiri tahun 1901. Jamiatul Khair ini bergerak dalam bidang sosial, dalam bidang bantuan pendidikan, dan juga bergerak dalam bidang dakwah. Ya. Di antara anggota-anggotanya nanti ada tokoh-tokoh hebat. Di sana ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga anggota Jamiatul Khair sebelum mendirikan Muhammadiyah. Ada Haji Umar Said Jafar Aminoto menjadi anggota Jamiatul Khair sebelum mendirikan Syarikat Islam. Termasuk juga Kiai Haji Wahab Rasulullah, juga anggota Jamiatul Khair sebelum nanti mendirikan NU bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sebelum beliau menjadi tokoh-tokoh hebat itu, mereka adalah anggota dari Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu lambangnya, warnanya hijau. Jadi kalau kita kembali jas hijau, berarti sejak dari awal ketika kemudian ormas tokoh-tokoh umat ini berperan serta mempersiapkan Indonesia merdeka, itu ternyata juga sudah mempergunakan lambang hijau. Dan bahkan menurut pernyataan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada waktu pembukaan Kongres Umat Islam ke-6 di Yogyakarta, saya waktu itu hadir dan saya mendengar langsung dari Sultan Hamengkubuwono X belum menyampaikan bahwa pada tahun 1903 Jamiatul Khair sudah menyelenggarakan suatu sejenis kongres begitu ya, yang salah satu di antara keputusannya adalah membiarkan negeri kita di bawah penjajahan kafir Belanda, hukumnya adalah haram. Artinya adalah bergerak untuk memerdekakannya, itu sudah dipikirkan oleh Jamiatul Khair sejak tahun 1903, dan Jamiatul Khair itu sekali lagi lambang warnanya adalah hijau, anggotanya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Wahab Rasulullah, ada Haji Umar Said Jafar Aminoto, nanti tokoh-tokoh yang akan melanjutkan perjuangan, dan seluruhnya juga nanti lambang daripada organisasi mereka warnanya adalah hijau. Kita akan lihat nanti Syarikat Islam lambangnya juga warnanya hijau. Muhammadiyah lambang warnanya juga adalah hijau, bahkan marsnya Muhammadiyah juga hijau berseri gitu ya, warnanya juga adalah hijau. Setelah itu ada Syarikat Islam, warna lambang ada Al-Irsyad, lambang warnanya juga adalah hijau. Persis lambang warnanya juga adalah hijau. Nanti NU lambang warnanya juga adalah hijau. Setelah itu kita akan bertemu dengan tadi Al-Khairat. Al-Khairat itu memang warna dasarnya kuning, tapi ada juga nanti di sana ada lambang kubah masjid yang juga kemudian warnanya adalah hijau. Kita lanjut kepada Masyumi, lambang warnanya juga adalah hijau. Gerakan mahasiswa pertama akan didirikan HMI, lambang warnanya juga adalah hijau. Jadi saya ingin mengatakan jas hijau karenanya, ya di situ adalah hijau untuk tokoh-tokoh dari ulama dari NU, tapi itu adalah juga hijau untuk tokoh-tokoh, ulama-ulama, dan ormas-ormas yang memang ternyata faktanya mereka pun juga adalah warnanya hijau, dan kemudian mereka sudah berperan untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka ini. Itu kalau urusannya adalah ulama. Tapi juga sesungguhnya yang kemudian berperan untuk menghadirkan Indonesia merdeka, dan kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka, ternyata juga adalah umarok.
Umarok di sini saya akan lihat dari sisi, misalnya ada 3 tokoh yang bisa kita tampilkan secara cepat. Pertama adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini Sultan Jogja, Sultan Mataram yang gelarannya waktu itu masih Senopati Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Ngabdurrahman, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Gelar yang sangat luar biasa, gelar yang diakui oleh Khalifah dari Turki Utsmani. Beliau dalam posisi semacam ini, beliau rela untuk bahkan menyelamatkan Indonesia untuk berpindah ibu kotanya dari Jakarta ke Yogyakarta pada awal Januari 46 untuk diselamatkanlah Indonesia yang baru merdeka itu, dan bahkan beliau kemudian rela bergabung dengan Indonesia tanpa perang, tanpa apapun ya, bergabung dengan NKRI dan menyerahkan kedaulatannya dalam tanda kutip gitu ya, kepada Indonesia. Dan bahkan bukan hanya itu saja, beliau menyumbangkan uang senilai sekitar kalau bahasa rupiah kita sekarang sekitar 6 juta gulden, sekitar 600-an miliar rupiah. Cash. Dan diberikan emasnya pun juga diberikan kepada Indonesia agar pemerintah Indonesia bisa mencetak uang Republik Indonesia dan bisa menggaji para pejabat di Indonesia. Seorang sultan, dia menyerahkan kedaulatannya dan bahkan membantu agar Indonesia bisa eksis dan bisa selamat. Seorang Umarok. Ada lagi Sultan Syarif Al-Qadri yang tadi disebutkan oleh Akhil Khatib, Dr. Idrus bin Saleh. Syarif Al-Qadri yang menciptakan lambang negara Garuda Pancasila yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 pasal 36A diciptakan oleh seorang syarif. Oleh seorang syarif, dan beliau adalah bukan syarif biasa, beliau adalah seorang sultan. Beliau adalah sultan Kesultanan Pontianak di sultan yang ke-7, dan beliau rela menyerahkan kesultanan yang diwarisi dari dari bapak dan kakek-kakeknya itu diserahkan ke Indonesia, bergabung dengan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga menyumbangkan tidak kurang dari 300 meriam dan persenjataan perang untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Di Sumatera ada lagi seorang sultan yang syarif juga, namanya Sultan Syarif Qasim kedua, sultan dari Kesultanan Siak Indrapura. Dan nama beliau sekarang menjadi nama dari pelabuhan udara internasional di Pekanbaru, Syarif Qasim kedua. Beliau rela untuk bergabung dengan Indonesia tanpa diminta, tanpa dipaksa, apalagi diperangi. Beliau bergabung dengan Indonesia supaya Indonesia kokoh dan kuat, dan beliau menyumbang untuk Indonesia. Jumlahnya luar biasa besar, yaitu sekitar 13 juta gulden, sekitar 1, sekian triliun rupiah. Jadi di situ karenanya adalah ulama ya, tapi juga umara. Karena kalau tadi kita baca dari yang disampaikan rekan-rekan, perjuangan ini selain melalui kegiatan keumatan, melalui keormasan, tapi juga penting juga untuk melalui jalur politik, termasuk jalur kekuasaan yang real sudah dimiliki, yaitu para sultan itu yang kemudian diberikan untuk hadirnya Indonesia yang eksis ini. Kalau yang lain adalah umat. Umat bergerak, ya tadi jelas bahwa ketika umat kemudian menyambut seruan resolusi jihad maupun amanat jihad, dan mereka bergelora dan kemudian bergerilya bersama dengan para ulama dan bersama para umarok, umat bergerak. Jadi jas hijau adalah jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama, umarok, dan juga umat. Umarok, ulama, umat bersama dengan sejarah Indonesia, inilah yang kemudian membentuk Indonesia yang dicita-citakan. Ya, saya menyampaikan bahwa sekarang ini kita sebenarnya mengenal 3 kali perubahan orde. Dari pertama adalah munculnya dari orde lama. Orde lama muncul, kemudian diganti ke orde baru. Pergantian dari orde lama ke orde baru itu memunculkan yang disebut dengan tritura, 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan itu terkait dengan hal yang praksis dan menjadi tantangan waktu itu. Pertama adalah bubarkan PKI, tuntutan rakyatnya begitu, dan kemudian PKI dibubarkan melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kalau ada yang ingin mengembalikan berarti mereka berhadapan dengan 3 tuntutan rakyat. Yang kedua adalah untuk membubarkan kabinet. Yang ketiga adalah untuk menurunkan harga-harga. Itulah yang terjadi pada waktu itu, dan kemudian terlaksana dengan cita-cita itu terlaksana dengan munculnya orde baru. Orde baru kemudian tumbang dan kemudian muncullah orde reformasi. Orde reformasi
cita-citanya adalah merealisasikan 6 tuntutan reformasi. 6 tuntutan reformasi terkait dengan masalah amandemen Undang-Undang Dasar, terkait dengan masalah kebebasan pers, terkait dengan masalah demokratisasi, penegakan hukum, anti korupsi, termasuk mengadili Soeharto. Sebagian besarnya terrealisasikan, sekalipun kemudian belakangan menjadi banyak hal yang layak untuk kemudian tetap kita kritisi. Nah, itu dua cita-cita yang hadir menjawab tantangan yang ada pada masanya. Tetapi sesungguhnya kalau kita merujuk pada konstitusi dan merupakan kesepakatan besar dari seluruh pihak yang ada di negara pada waktu itu, maka yang paling fenomenal adalah tuntutan cita-cita para founding fathers yang terhimpun di dalam Panitia 9, yang kemudian menghadirkan yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar ataupun preambul Undang-Undang Dasar. Nah, saya katakan ini ada satu yang fenomenal karena pertama pembentukannya ini juga unik. Kita harus sampaikan juga. Tadinya itu yang disepakati oleh BPUPK adalah bukan panitia 9, tapi panitia 8. Dalam panitia 8 itu ketuanya Bung Karno, anggotanya ada 8 orang, menghadirkan masalah karena memunculkan representasi yang tidak adil. Karena umat Islam hanya diwakili oleh 2, sementara yang 6 dari kalangan bukan umat Islam. Tampillah Bung Karno. Bung Karno mengkoreksi ini dan kemudian atas inisiatifnya dirubahlah dari panitia 8 menjadi panitia 9. Bukan hanya namanya yang dirubah, tapi orang-orangnya pun juga dirubah dengan representasi yang adil. Kalau yang dengan panitia 9 itu hadirlah keadilan itu. Ya, jadi ada 4 dari tokoh dari kalangan nasionalis yang tidak terkait langsung dengan organisasi keagamaan. Di situ ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, dan 1 dari kalangan nasionalis yang berafiliasi atau beragama Kristiani, itulah Mr. Maramis, dan 4 dari kalangan umat Islam, nasionalis Muslim atau nasionalis yang terkait dengan organisasi keislaman. 2 dari Ormas Islam, yaitu 1 dari Muhammadiyah, Kiai Haji Kahar Mudakir, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, 1 itu yang dari Ormas Islam, 2 dari Partai Islam, yaitu 1 dari Partai Syarikat Islam Haji Agus Salim dan 1 dari Partai Syarikat Islam Haji Abikus No Cokrosioso dan 1 dari Partai Penyadar yaitu Haji Agus Salim. Jadi 9 nama ini representatif betul. Jadi latar organisasinya terwakili semuanya, latar agama terwakili, latar belakang daerah terwakili, latar belakang pendidikan pun juga terwakili. Ada yang pendidikan dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang insinyur, ada yang dokter Andes, ada yang Mister Indirekten, ada yang kiai tamatan Al-Azhar, kiai Haji Kahar Mudakir, ada kiai tamatan dari pesantren di Indonesia, kiai Haji Wahid Hashim, dan begitu seterusnya. Jadi terwakili itu semuanya. 9 tokoh ini menghadirkan kesepakatan yang disebut sebagai gentleman agreement, itulah Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Dasar yang tadinya diharapkan itu akan menjadi dokumen yang akan dibacakan pada saat Indonesia akan dimerdekakan. Itulah cita-cita Indonesia merdeka. Nah, tadi Dr. Khalil Nafis sudah menyampaikan, saya ingin ulas agak lebih panjang sedikit. Di situ sesungguhnya terrangkumkan 5 kumpulan besar daripada cita-cita Indonesia merdeka. Yang pertama adalah menegaskan keberpihakan Indonesia untuk menolak segala bentuk kezaliman yang bernama penjajahan dan mendukung segala bentuk upaya menghadirkan keadilan yang bernama kemerdekaan. Itu di alinea pertama. Jadi cita-cita kita Indonesia ini bukan untuk menjadi negara yang remeh-temeh, bukan untuk menjadi negara yang hanya pelengkap penderita, yang kemudian membiarkan terus terjadinya kezaliman, termasuk kezaliman Israel yang masih terus berlaku sampai hari dan terus berkelanjutan. Dan karenanya saya sangat mendukung sikap Bu Menteri yang menegaskan, Bu Menteri Luar Negeri yang menegaskan bahwa sikap Indonesia adalah bersama dengan masyarakat internasional yang menolak sikap-sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disepakati di PBB, termasuk aneksasi yang dilakukan Israel sekarang ini. Dan dulu ada pernyataan Bung Karno yang sangat luar biasa. Saya sering dikritisi oleh beberapa tokoh, Pak Hidayat, bagaimana kan di beberapa negara Timur Tengah sudah buka hubungan dengan Israel, kenapa kita tidak bikin? Saya bilang kita ini bangsa Indonesia pernah punya pemimpin namanya Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Israel adalah penjajah. Dan selama Israel masih adalah penjajah, maka Indonesia tidak membuka hubungan dengan penjajah. Clear. Pimpinan kita ada Bung Karno dan bukan yang lain-lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita Indonesia merdeka itu adalah untuk menghadirkan kemerdekaan yang membawa kepada
persatuan bangsa, kedaulatan bangsa, keadilan dan kemakmuran bagi semuanya. Itu di alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kemudian perjalanan bangsa ini menghadirkan bangsa yang dipecah belah, gitu ya, dengan istilah cebong kampret lah segala macam dan apapun gitu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-cita kita. Cita-cita kita adalah untuk menghadirkan bersatunya bangsa dan negara, bersatunya warga bangsa. Berdaulat, jangan sampai kemudian karenanya malah Indonesia malah kehilangan kedaulatannya karena apapun alasannya. Adil dan makmur juga amat sangat jelas. Yang ketiga adalah bahwa cita-cita bangsa Indonesia merdeka itu adalah meyakini dan mengimplementasikan sebuah pemahaman bahwa kita itu merdeka, kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karenanya beragam perilaku yang Tuhan menghadirkan hilangnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas bukan cita-cita Indonesia merdeka. Negara yang Tuhan menghadirkan hal yang membawa kepada ketiadaan keberkahan, hilangnya rahmat, itu adalah bagian dari yang layak untuk terus dikoreksi, dikembalikan pada kiblat yang sebenarnya, agar berkah dan rahmat itu tetap bisa hadir. Di situ nilai agama yang tadi disampaikan semuanya 4 tokoh kita menjadi amat sangat dipentingkan, karena yang memahami adanya berkah dan rahmat itu pastilah adalah kelompok religius, kelompok beragama. Yang kemudian yang keempat adalah dibentuknya dua hal, dibentuknya pemerintahan dan dibentuknya negara dan undang-undang dasar. Di alinea keempat di separuh pertama menyebutkan tentang cita-cita Indonesia merdeka itu menghadirkan pemerintahan. Pemerintahan yang apa? Pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Jadi hadirnya cita-cita kita merdeka adalah menghadirkan pemerintahan yang untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan untuk melindungi sebagian dan melupakan sebagian yang lain, dan apalagi untuk mengadu dombakan antara bagian-bagian yang ada di Indonesia dan kemudian tidak terlindungi. Yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Karenanya saya termasuk yang kaget ketika Pak Menteri Pendidikan beliau kaget bahwa Indonesia ternyata masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh listrik dan tidak terjangkau oleh internet. Nah, kemana saja belum selama ini? Saya mengatakan pemerintahan yang ada adalah harus untuk menghadirkan kemajuan bagi kesejahteraan umum bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Tentu karenanya menjadi amat sangat menarik ketika kita berada di era COVID-19 dan kemudian banyak kendala yang terjadi. Ketika kemudian banyak pihak khawatir jangan sampai kemudian Indonesia ini sudah terkena musibah COVID-19, kemudian terkena juga musibah yang namanya keterbelakangan pendidikan akibat dari adanya satu keterpotongan ketika satu generasi tidak bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik gara-gara ketidakmampuannya untuk bisa mengikuti pendidikan di era COVID-19. Yang keempat adalah kita hadir untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut melaksanakan ketertiban dunia, Ada sikap aktif di sana. Dan kalau kita di pesantren ada ungkapan yang sangat populer, wa faqidu syai'i la yu'ti. Kalau Anda tidak punya, Anda tidak bisa memberi. Karena kalau kita diminta oleh konstitusi, oleh pembuat undang-undang dasar, cita-cita kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, berarti kita harus aktif. Nah, kita harus aktif itu tidak mungkin kita bisa aktif kalau pendidikan kita tidak bagus, kalau penguasaan teknologi kita tidak bagus, kalau ekonomi kita tidak bagus, kalau izah kita sebagai bangsa tidak dilihat, ya nggak mungkin. Kalau kita tidak punya izah, kalau kita tidak punya marwah, bagaimana negara-negara yang lain akan melihat kita dan mendengar kita dan melibatkan kita untuk bisa terlibat ikut menghadirkan ketertiban dunia. Itulah pemerintahan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar, oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Berikutnya, dicita-citakan juga pemerintahan ini tentu ada pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum, dan karenanya perlu adanya konstitusi undang-undang dasar. Karenanya yang pada alinea keempat akhirnya adalah cita-citanya adalah untuk menghadirkan satu undang-undang dasar dan pemerintahan yang berbasiskan kepada undang-undang dasar itu untuk menghadirkan yang kita sepakati disebut dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai ujung akhirnya adalah serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bagian dari perdebatan, orang selalu mengatakan bahwa nggak ada Pancasila di situ, memang secara eksplisit tidak disebutkan kata-kata Pancasila, tapi tidak ada para anggota PPKI maupun juga para tokoh umat Islam, baik itu Kiai Haji Wahid Hasyim, Bagus Hadi Kusumo, Muhammad Natsir, tidak ada satuan yang mengatakan bahwa 5 nilai yang disebut itu bukan Pancasila. Semua mengatakan bahwa 5 nilai itu adalah Pancasila. Jadi ijma sukutinya begitu barangkali di pesantren ungkapannya atau terminologinya, ini adalah semacam ijma sukuti. Ya,
kita tidak menyebut, tapi kita semuanya paham bahwa yang dimaksud dengan 5 sebutan itu adalah Pancasila. Jadi inilah cita-cita yang kemudian membingkai kehidupan kita sebagai bangsa, dan menurut saya ini adalah sebuah rangkuman yang sangat luar biasa. 9 tokoh kita ini telah memberikan kepada kita warisan yang saya sebutkan karenanya bahwa kita para generasi bangsa yang ada sekarang ini maupun yang akan datang sesungguhnya mendapatkan satu warisan yang saya sebut sebagai warisan jihad, warisan ijtihad, warisan mujahadah, karena kita tahu nanti Haji Wahid Hasyim bagaimana beliau berpuasa dan dia mulai dan istikharah untuk kemudian bagaimana menerima tentang posisi umat Islam yang terjadi tentang Pancasila dan sebagainya. Jadi warisan jihad, ijtihad, mujahadah, termasuk juga tadhiyah daripada umat tadi, daripada yang hijau tadi itu, yang ulama, yang umara, yang umat, mereka bertadhiyah, mereka berkorban untuk kemudian menghadirkan Indonesia yang kita cita-citakan. Bila demikian halnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi jelas bahwa cita-cita kita menjadi jelas, sejarah tentang bagaimana relasi antara keumatan, kebangsaan, keumatan dalam konteks kesultanan, keulamaan, kepartean, keormasan, dan gerakan kebersamaannya itu menjadi amat sangat gamblang dan amat sangat jelas. Cita-cita kita bernegara juga sangat jelas, bukan sekedar jawaban yang sesaat gitu ya, Tritura, 6 tutur reformasi, tapi jawaban yang sangat mendasar dan sangat aktual, dan karenanya wajar bila MPR pada posisi di mana masih menjadi lembaga tertinggi negara, pada waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais pada tahun 1994, kemudian melaksanakan tuntutan reformasi, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Banyak sekali pasal yang dirubah, ayat dan babnya banyak sekali yang dirubah, tetapi disepakati 2 hal yang tidak dirubah. Satu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada cita-cita Indonesia merdeka, termasuk juga ada Pancasila yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimana kita kemudian bisa merealisasikan ini, Institut Indonesia sudah memulainya bersama dengan yang lain yang sudah terus memulai, yaitu kita bagaimana seluruh komponen bangsa ini dengan latar belakang yang beragam-ragam bisa terus-menerus bersilaturahim, kemudian menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali, merajut kepedulian kita, kesamaan kita sebagai umat, sebagai bangsa, bahwa kita semuanya adalah satu umat, satu ukhuwah, baik itu, dan dalam konteks kita pastilah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah menjadi amat sangat mendasar. Supaya dengan cara itu maka kita tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dibuat apatis, tidak mudah dibohongi, tidak mudah untuk kemudian kita kehilangan orientasi. Sebab kalau kita kemudian mudah dilakukan itu semuanya, ya kita bahkan barangkali kabur, sejarah tentang keumatan kabur, sejarah perjalanan bangsa kabur. Kalau kita sudah kabur dengan itu semuanya, terjadi disorientasi, dan kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa kemudian bisa melanjutkan perjuangan dan atau menjaga warisan yang telah mereka hadirkan. Itu satu. Yang nomor 2 menurut saya adalah sangat dipentingkan juga, memang tadi diulas sangat banyak oleh Dr. Shauki Beg dan juga Dr. Hadi Azhar gitu ya. Salah satu di antaranya adalah bahwa penting betul bagaimana peran keumatan dalam konteks keormasan, tapi kemudian dia menyambung dengan peran serta mereka dalam konteks kebangsaan yang praksis. Dalam konteks ini adalah melalui partai politik, melalui DPR, melalui negara, melalui eksekutif, termasuk juga melalui yudikatif. Ruang-ruang itu penting diisi oleh umat atau oleh generasi muda umat, oleh anak-anak muda umat yang paham betul tentang sejarah semacam ini, supaya mereka kemudian bisa terus menghadirkan Indonesia yang sesuai dengan cita-cita para founding fathers, para panitia 9 itu. Mereka-mereka yang kemudian sudah mewariskan, dan kemudian nilai-nilai ini penting untuk dijaga, supaya kemudian ketika dilaksanakan oleh negara, maka negara tidak melaksanakan dengan cara yang tidak tepat. Ketika DPR membuat undang-undang, maka undang-undang yang dibuat juga adalah undang-undang yang tepat. Dan itu semuanya baru bisa akan dilakukan kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang tepat. The man behind the gun, kata Pak Daniel Anzar, itu karena beliau di Kementerian Pertahanan. Jadi orang-orang yang tepat inilah yang akan bisa melakukan hal yang tepat. Nah, orang-orang yang tepat ini penting untuk semakin diperbanyak, semakin sering disilaturahimkan, sering disilatul-ilmikan, sering disilatul-amalikan, supaya sebagaimana contoh yang telah diberikan oleh para founding fathers, bagaimana kerjasama luar biasa antara Kiai Haji Wahid Hasyim dengan Ki Bagus Hadi Kusumo, dengan Mr. Kasman Singodi Mejo, dengan Haji Agus Salim, dengan M. Natsir,
bagaimana mereka kemudian bisa menjadi satu teamwork yang luar biasa ya, dengan ada Jenderal Sudirman juga di sana, ada Mr. Syaf yang kemudian menyelamatkan melalui PDRI. Itu adalah sebuah warisan yang penting untuk terus kita internalisasi sehingga antara keumatan kita, kebangsaan kita mengisi kemerdekaan dan merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka selalu bisa disegarkan, selalu bisa direkati, selalu bisa direalisasikan ketika kita mempunyai SDM yang banyak dengan kualifikasi yang unggul yang bisa melaksanakan ini semuanya. Dan hari ini Institut Indonesia melanjutkan apa yang telah dimulai oleh yang lain dan kemudian menguatkan apa yang dilakukan oleh yang lain. Dan jazakumullah khairan, terima kasih kepada 4 tokoh kita, Dr. Khalil Nafis, Sakalangkong, Dr. pada Dr. Dani Ansar, jazakumullah khair, terima kasih kepada Dr. Sogidik juga jazakumullah khair, hatur nuhun pisan, kepada Sayyid Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hidayat Nur Wahid atas closing remark yang sangat dalam sekali. Ini menunjukkan bahwa memang informasi-informasi, wawasan tentang jas hijau ini perlu kita sebarluaskan kepada generasi muda kita. Karena waktu kita sudah terbatas, saya mungkin minta Pak Kiai Khalil menjawab langsung saja ya. Kalian statement penutupnya, Pak Dr. Daniel juga, Pak Irfan, Habib Idrus juga, Ustaz Hidayat. Kalau Ustaz Hidayat tadi ada banyak pertanyaan juga tentang bagaimana mempersatukan umat Islam di saat kondisi seperti ini yang terpecah belah. Tadi kalau untuk Kiai Khalil juga tentang bagaimana memaknai jihad dalam konteks COVID ini. Kemudian untuk Bang Irfan juga, untuk Bang Daniel juga tentang peran Muhammadiyah ke depan dalam tanah air ya. Peran serta sosial masyarakat kemudian. Kemudian juga untuk Dr. Irfan tentang bagaimana menghadapi atau menyikapi negara yang suka berhutang. Ini cukup dalam juga. Kemudian tentang kepada Habib Idrus tentang bagaimana sebutan kardun ini. Siapa sih yang punya kerja ini sehingga mendiskreditkan kadal gurun ya, yang sering ramai dikampanyekan oleh segelintir orang. Mungkin Ustaz Hidayat dulu, Ustaz. Gimana Ustaz pertanyaan tentang bagaimana menyatukan umat Islam dalam kondisi situasi seperti ini, sekalian closing. Terima kasih. Ya baik, sambil juga mengingatkan tadi yang disampaikan oleh Dr. Khalil Nafis, ya beliau mengingat tentang IAIN gitu ya dokter ya. Jadi saya juga lanjutkan sebenarnya, memang ada ingkar Allah ingkar Nabi, tapi alhamdulillah hadir juga generasi alumni dari Mekah, Dr. Satria Effendi, Dr. Muslim Nasution, Dr. Syed Agil Munawar, Dr. Quraish Shihab dari Al-Azhar, dan kami yang juga nanti masuk ke IAIN, merubah IAIN dari ingkar Allah ingkar Nabi menjadi ito'ah Allah dan ittiba Nabi, jadi sama juga IAIN-nya. Dan baik, untuk yang tadi ditanyakan sesungguhnya bagaimana caranya menyatukan, inilah salah satu caranya, memperbanyak silaturahim secara langsung ya antar pihak yang kemudian bisa menjadi kunci, menjadi tokoh, menjadi narahubung begitu, menjadi liaison officer. Ini dipentingkan karena seringkali seperti tadi malam pun juga kami dengan DPP PKS juga menyelenggarakan webinar yang menghadirkan tokoh-tokoh dari NU, dari Muhammadiyah, dari Majelis Ulama Ormat Islam, dari DDI, dari TA 212, bahkan dari Permabudi, dari Buddha, dari PGI, dari kalangan Protestan, dari kalangan Katolik, KWI. Kami undang semuanya, dan ternyata mereka sepakat bahwa diperlukan semakin banyak sarana-sarana dan peristiwa-peristiwa yang memungkinkan kita bisa bertemu, saling bertemu. Karena ternyata banyak hal yang terjadi adalah karena salah informasi, kurang informasi, salah paham, sehingga memunculkan paham yang salah. Jadi menurut saya salah satu caranya adalah perbanyaklah silaturahim, memperbanyak silaturahim, memperbanyak kesempatan bersilaturahim, memperbanyak sarana bersilaturahim, dan itu bisa akan terjadi ketika sekali lagi memang kalau akidah kita juga bersih ya, kalau hati kita bersih, kalau akhlak kita baik, kita pasti akan kemudian tidak melihat yang lain sebagai musuh atau sebagai hal yang kita suudoni, harus kita curigai,
dan kemudian karenanya kita nggak bisa ketemu. Tapi kalau kita melihat bahwa beliau adalah Muslim akhul Muslim, kalau kita melihat yang lain itu adalah saudara kita juga, maka kita akan mudah untuk bersilaturahim, termasuk bertabayun, meminta klarifikasi, meminta informasi sebenarnya, kalau apa ini benar atau itu salah. Keberanian untuk bertabayun dan keberanian untuk memberikan informasi yang benar dan kemudian mengikuti kebenaran atas informasi yang benar itu, saya kira salah satu yang dipentingkan, karena cara efektif untuk memecah belah umat adalah dengan mengadu domba, mengadu jangkrik, pada kita bukan domba dan bukan jangkrik, dengan menyebarkan informasi yang disinformasi, dengan menyebarkan informasi yang hoax, dan sekarang sangat mudah orang bikin hoax, menisbatkan kepada seorang tokoh padahal ternyata tidak, gitu ya. Saya mengatakan sekali lagi, penting betul untuk bahasanya Agim, menjaga hati kita agar tetap selalu dalam posisi yang bersih, yang bisa menerima kebaikan dan kebenaran. Melalui umat penting betul untuk diajak untuk semakin banyak berzikir, semakin banyak sholat, amal yang sunnah, berbanyak tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran sendiri, dan tadi kemudian memperbanyak silaturahim. Kita punya pikiran banyak wawasan dan informasi, ketika kemudian kita melihat ada satu yang sepertinya tidak tepat, kita silaturahim, kita tabayunkan. Nah, kalau kita mempunyai semangat semacam ini, maka banyak hal secara individu maupun secara organisasional bisa kita atasi. Nomor dua, penting juga untuk menjadikan ada semacam sesuatu yang buat kita berfasad bil khairat. Kemudian orang mengatakan sebagai semacam common enemy. Dan yang itu haruslah bukan umat yang dijadikan common enemy. Sesama umat bukanlah musuh. Hanya beda ormas, beda latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, latar belakang keahlian, latar belakang politik. Tidak boleh menjadikan umat ini jadi seolah-olah semuanya adalah saling bermusuhan. Musuh kita adalah ya kemungkaran, musuh kita adalah kemaksiatan, musuh kita adalah kemusyrikan, musuh kita adalah PKI, komunisme, COVID-19, itulah musuh kita semuanya. Nah, kalau kemudian umat itu mempunyai hal yang bisa menjadi menghadirkan fastabil khairat, maka akan membuat umat itu semakin terbiasa untuk berta'awun, terbiasa untuk bersilaturahim, terbiasa untuk saling menghormati, terbiasa untuk kemudian saling menguatkan. Ini juga menurut saya sangat dipentingkan. Yang ketiga, yang terakhir menurut saya, tetap saja umat kita sering disebut dalam konteks an-nasu ala dini mulukihim, yang bahasa lainnya adalah paternalisme. Paternalisme itu menghadirkan satu kondisi di mana umat itu mengikuti patronnya. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Jadi kalau para raja itu, para pemimpin itu mempunyai beragama yang kemudian positif, bagus, rakyat akan mengikuti, umat akan mengikuti. Tapi kalau para pemimpin kemudian beragama yang dalam tanda kutip memecah belah, yang menyebar fitnah, yang kemudian tidak peduli dengan umat, yang kemudian berpihak pada kepentingan yang justru merugikan pada kepentingan umat, ya umat pun juga akan ikut-ikutan. Jadi karenanya penting betul keteladanan dari seluruh yang kemudian dirujuk oleh umat, baik itu dalam konteks keormasan, kepartaian, kenegaraan, termasuk juga kepesantrenan, ya. Seluruh pihak yang kemudian disebut oleh umat sebagai rujukan, sebagai muluk, sebagai patron, itu betul-betul penting untuk menjadi teladan, menghadirkan berislam yang berubah dari inna wal asri inna insan lafi khusr, berubah menjadi illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Al-Qudwah dari mereka semuanya adalah menjadi amat sangat dipentingkan, karena itulah yang juga disyariahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah, hadirnya keteladanan Nabi besar Muhammad SAW, itulah yang kemudian pun juga menghadirkan kekuatan yang luar biasa, umat yang tadinya bercerai-berai dari latar belakang yang berbeda-beda menjadi menyatu, dan bahkan mengalahkan pihak yang tadinya begitu luar biasa berlaku zalim, mengusir, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Rasulullah adalah teladan, dan keteladanan beliau bukanlah hanya untuk dijadikan dongeng, tapi keteladanan beliau adalah sebuah sunnah, sebuah ajaran, sebuah perintah bahkan yang sangat seharusnya menjadi upaya yang harus dilakukan oleh seluruh pimpinan dari latar belakang apapun untuk menjadi keteladanan, dan keteladanan itu layak untuk kemudian diukhuwahkan menjadi keteladanan bersama, dan kemudian bisa menghadirkan umat yang meneladani secara bersama. Dengan cara itu maka semakin sempitlah kemungkinan untuk memecah belah, semakin kecillah kemungkinan untuk mengadu domba, semakin bisa teratasi beragam masalah yang ada, umat bisa menyatu, dan kalau umat itu menyatu, yang akan terjadi adalah Indonesia merdeka. Seperti dulu umat menyatu, Indonesia merdeka. Umat menyatu, Indonesia terkoreksi kembali menjadi NKRI. Umat menyatu, PKI berontak tahun 48 dan 65 bisa digagalkan. Begitulah kalau umat menyatu. Dan karenanya
Jadi amat sangat dipentingkan langkah-langkah yang tadi sebagian sudah disampaikan dan yang disampaikan oleh yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu fikum.